Dalam nama Tuhan Yesus, kami membuka setiap hati kami, pikiran kami Tuhan, supaya kami menerima semua kebenaran-kebenaran itu yang akan memerdekakan kehidupan kami, melepaskan kami dari setiap tuduhan dan intimidasi, membawa kami melihat setiap rencana dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Bicara Tuhan, kami mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya mau mulai dengan bukan pelajaran bahasa Inggris ini. Ada istilahnya nggak ada. Rules of the game. Apa rules? Peraturan. Kalau ada S-nya berarti dingin, jamak, ya kan? Berarti peraturan-peraturan dari permainan. Maksudnya apa? Maksudnya gini, main bola ada peraturannya nggak? Ada. Main apa lagi ya? Voli ada peraturannya. Main basket ada peraturannya. Kalau kamu bisa main bola, bisa tendang bola, menggiring bola, jago banget, tapi kamu nggak tahu peraturannya, ya kamu bisa bermain sih, tapi mungkin cuma bermain di kampung. Ikut pertandingan nggak bisa. Main sama kampung lain bikin masalah, ngerti nggak? Tapi kamu bisa main, jago banget. Tapi kamu harus ngerti juga bahwa ada namanya peraturan. Billy Graham nih ngaget-ngagetin saya. Di atas. Permainan, ya kan? Permainannya apa? Ya kan? Oh dia jago banget lah. Bola ditendang ke sini, ke sana, di belakang sini, lewat lagi gitu, bisa gitu. Tapi kalau ketika dia ikut di dalam sebuah pertandingan dan dia tidak tahu peraturan, semua kehebatannya ini bisa membuat dia tidak bisa melanjutkan permainan. Kenapa? Kena kartu merah, ya kan? Kena kartu kuning, kemudian kena kartu kuning jadi kena kartu merah, handball, jadi penalti, kalah deh, gitu ya. Padahal dia permainannya jago, tapi dia juga harus tahu namanya peraturan. Tapi sebaliknya, dia tahu peraturan, dia hafal semua peraturan, dia ngerti semua detail, lebar lapangan, luasnya, panjang kali lebar, peraturan, berapa menit, semua dia tahu. Tapi kalau dia tidak bisa bermain, dia jadi komentator, ya kan? Dia cuma tahu semua peraturan, wah salah nih, harusnya begini semuanya. Jadi kita yang mana? Permainan butuh peraturan supaya permainan bisa terus berjalan. Tapi peraturan tanpa bisa bermain, itu namanya hukum Taurat. Ini firman, ini roh. Bagaimana melakukan permainan, bagaimana bergerak leluasa, kan nggak ada. Harusnya kita tolong Ayus ya, belajar bagaimana mendampingi tim ini. Kan ada strategi ya. Kalau orang, oke, posisi nih, komposisi kalau dalam sepak bola, ya kan, 4-4-2 kah, ya kan, gitu. Mau yang mana? Tapi apakah semua yang dibikin itu nanti di lapangan persis seperti itu? Enggak kan? Ada namanya ketika lawannya juga strateginya ganti gitu. Dan ketika itu butuh yang namanya disiplin permainan. Bergeraknya tidak selalu sesuai semua dengan peraturan. Kalau kita baca firman, semuanya jelas, hurufnya jelas, tertulis jelas semuanya. Tapi bagaimana bergerak dengan leluasa, dengan dinamis, dengan semua yang sudah tertulis itu, butuh namanya Roh Kudus. Di dalam apapun, termasuk kalau kita datang ke Tuhan, kita bilang begini,
Saya datang dengan hati, betul. Saya datang dengan kerinduan, betul. Saya datang dengan mengungkapkan semua yang ada di hati saya, betul. Tapi ada firman bahwa kita harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Saya sekarang kembali ke yang minggu lalu. Apa passwordnya? Thank you. What is the password? Apakah setiap kali kita datang menyembah mesti harus mengucapkan syukur? Kalau hidupmu penuh dengan syukur, kamu bisa langsung datang dengan pujian. Kenapa kok banyak orang belum bisa datang diajak memuji Tuhan? Karena persoalan-persoalan dalam hidupnya belum dibungkus dengan kebenaran. Kayak terang gitu kan, kemasukan pasir. Ini masih jadi menyakitkan, masih ada intimidasi, masih ada tuduhan, masih ada kenyataan-kenyataan yang belum dibungkus, belum dibungkus. Gitu. Jadi yang timbul masih sakit, masih penuh pikiran, masih penuh tekanan, masih penuh intimidasi, kekhawatiran, ketakutan, terus. Gitu. Sehingga dia belum bisa datang dengan pujian. Karena syukur ini, thank you ini yang akan melahirkan pujian. Syukur ini berkata bahwa, mulai belajar berkata bahwa sekalipun, ya kan? Sekalipun, namun, ingat minggu lalu, ya kan? Sekalipun pohon ara tidak berbuah, sekalipun hasil mengecewakan, namun aku akan tetap bersorak-sorai di dalam Tuhan. Itu keputusan. Keadaannya belum berubah. Kalau kita ngomong baju baru, alhamdulillah, ya semua juga begitu. Tapi ketika kamu bilang bajuku masih lama, tapi aku percaya Tuhan memelihara kehidupanku. Seperti bangsa Israel di padang gurun, 40 tahun bajunya tidak rusak, sepatunya tidak rusak. Gitu ya. Bisa nggak melihat syukur ini apa sih? Syukur ini bisa melihat dan mengenali apa yang ada di kehidupanmu. Bukan yang nggak ada. Sungut-sungut itu muncul karena kamu melihat yang tidak ada. Di padang gurun tidak ada semangka, tidak ada timun, tidak ada bawang, bawang macam-macam ya, pokoknya itu daun bawang, bawang prai, bawang bombay, bawang putih, bawang merah, pokoknya semua itu yang dirindukan orang Israel dari tanah Mesir. Ada nggak di padang gurun? Nggak ada. Tapi ada mana yang turun setiap pagi, yang ajaib sekali karena setiap weekend dia nggak nongol tuh di hari Sabat, nggak ada. Jadi di hari Jumat dia harus ambil 2 kali untuk Sabat. Kayak dapur misalnya nggak masak, kamu ambil tapi dia nggak basi. Tapi kalau di hari biasa kamu simpan, dia basi busuk. Ini kan ajaib, tapi dia tidak bisa mengucap syukur karena yang dia lihat yang tidak ada. Syukur itu munculnya karena kamu bisa melihat apa yang ada. Mana? Nggak ada ini, nggak ada itu, tapi ada tiang awan, ada tiang api. Ya, bisa bersyukur. Ada burung puyuh. Ada nggak? Ada. Pakaian tidak rusak. Memang nggak ada toko di situ, nggak ada online apalagi, ya kan? Nggak ada COD di padang gurun. Tapi bajunya 40 tahun nggak rusak, sepatunya nggak jebol. Syukur itu bisa melihat apa yang ada. Dan bukan yang tidak ada. Karena iblis akan terus berkata dan membisiki, mana buktinya? Belum ada. Tapi dari apa yang ada itu kamu bisa mengucap syukur. Dan dari apa yang belum ada, ya, kamu akan bisa melihat ada janji-janji Tuhan. Janji Tuhan itu apa? Tanah Kanaan, berlimpah susu dan madu. Kamu akan mendiami rumah yang tidak kamu bangun. Kamu akan menuai dari tanaman yang tidak kamu tanam. Semuanya. Tapi mana? Kenyataannya yang ada adalah padang gurun. Nah, syukur itu berarti bisa melihat bahwa Tuhan itu setia dengan janjinya. Meskipun aku di padang gurun, tapi aku percaya padang gurun bukan tujuan akhir. Padang gurun itu adalah jalan yang dilewati untuk menuju tanah perjanjian. Aku ini sudah dibebaskan dari Mesir dan sekarang dibawa masuk ke tanah perjanjian. Nah, orang yang tidak bisa melihat bahwa Tuhan punya rencana buat hidupnya, dia akan kembali di sini.
berkubang, atau dia mau nengok ke belakang ke tanah Mesir seperti bangsa Israel. Itu sebabnya perlu belajar mengucap syukur. Belajar artinya dia dilatih, dia disengaja, supaya kemudian dari situ keluar pujian. Jadi harus ada yang dinaikkan. Saya mau ajak baca beberapa ayat ini. Ibrani 13 ayat 15. Ibrani 13 ayat 15. Yang udah ketemu, kita baca sama-sama, 2, 3. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ada yang baru di sini. Apa? Korban korban syukur, ucapan bibir yang dimuliakan apa? Dua ayat lagi. Mazmur 107 ayat 22. Mazmur 107 ayat 22. Dan 2, 3. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Mempersembahkan dan diceritakan. Cerita tentang pekerjaan-pekerjaannya ya. Yang sorak-sorai. Oh, dengan sorak-sorai. Satu lagi. Mazmur 50 ayat 23. Siapa, baca 2, 3. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Memuliakan sama ini. Kalau memuliakan sebenarnya sudah apa yang saya bilang dulu. Pujian, sudah memuji kan. Waktu menaikkan syukur sebagai korban, waktu syukur jadi korban itu kayak gimana sih? Korban itu berarti ada sesuatu yang harus dipotong, sesuatu yang harus disembelih. Dia hidup, tapi harus ada yang dipotong, disembelih, dikorbankan. Sakit kan? Sakit. Karena ketika keadaan belum baik-baik saja, kamu memilih untuk mengatakan kau baik Tuhan. Aku percayakan setiap janjimu. Percaya kau Tuhan. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Nyanyinya kapan? Waktu kamu mendapat janji-janji Tuhan dan kamu dalam keadaan yang sepertinya semakin jauh dari janji-janji. Waktu Tuhan berkata, aku akan membawa kamu pergi ke bangsa-bangsa. Ternyata pelayananmu di pedalaman. Yang keluar dari mulut kita apa? Mempercayai janjinya,
atau mempercayai dan kita katakan keadaan yang keluar dari mulut kita janji Tuhan, itu kan sedang membungkus ya setiap ketidakpercayaan, setiap keraguan, setiap kebimbangan, setiap ketakutan. Jadi memperkatakan itu kamu sedang memuliakan Tuhan, kamu sedang memuji Dia, memilih untuk mengatakan kebenaran, memilih untuk memperkatakan janji-janjinya. Korban, karena kenyataannya akan membuat kamu berkata sebaliknya. Itu tidak perlu dilatih. Kalau kita ngomong, wah ini keadaan lagi gak baik-baik aja, kiriman gak datang, macam-macam. Pilihannya, kamu mau menaikkan syukur sebagai korban. Kamu memilih untuk mengatakan bahwa El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Saya dengar kesaksian satu hamba Tuhan ngomong begini, sejak waktu dia kecil, setiap kali di rumah itu tidak ada makanan, tidak ada lauk, ya kan? Ibunya akan mengajak anak-anaknya 3 orang nyanyi dengan kuat lagu El Shaddai. Lama-lama dia tahu setiap kali nyanyi El Shaddai sebenarnya berarti nggak ada beras, nggak ada makanan. Tapi dia tidak memilih untuk berkata beras nggak ada, beras nggak cukup, makanan nggak ada. Enggak, dia berkatakan El Shaddai, kok Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah. Jadi lama-lama dia ngerti itu sedang menaikkan korban syukur. Apakah berasnya ada? Dan dia berkata, saya lihat setiap kali ibu saya mulai ngajak kami semua nyanyi El Shaddai, lama-lama saya tahu itu berarti uang tidak ada, beras tidak ada, belum tentu makan hari ini. Tapi waktu kami memperkatakan El Shaddai, ada aja orang dikirim Tuhan nggak tahu, kirim beras lah, kirim sayur lah, kirim apapun. Yang kita naikkan apa? Korban syukur, ucapan bibir yang memuliakan namanya. Kalau kemarin thank you itu masih lagu-lagu apa ya? Ku naikkan syukurku, oke, yang seperti itu. Kita ngomong pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja. Itu kan di situ ya. Naikkan jadi korban syukur gimana? Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu.
Pujian yang pertama tadi sedang membungkus kenyataan-kenyataan dengan kebenaran. Kamu sedang ngajarin untuk ini loh, pasir, kesakitan, apapun kamu mulai bungkus gitu ya. Thank you Tuhan, thank you, aku belum bisa melihat tapi aku percaya. Tapi naikkan dia jadi bukan hanya syukur, tapi jadi korban syukur, ucapan bibir yang memuliakan namanya. Kamu akan bilang, harusnya belajar mengucap syukur, tapi dinaikkan jadi Tuhan, Engkau baik, Engkau ajaib. Ini bukan lagi tentang aku Tuhan, tapi tentang Engkau. Syukur ini masih tentang kita, nolongin supaya kita tidak melihat kenyataan, tetapi janji Tuhan dan kebenaran, supaya kita bisa membungkus setiap sakit hati, permasalahan, intimidasi, apapun dengan kebenaran. Tapi syukur semua tentang Tuhan, memuliakan namanya. Syukurmu sekarang jadi korban syukur. Apa? Cerita tentang pekerjaan-pekerjaannya. Bukan hanya ngomong tentang pergumulanmu sekarang. Kalau kita berkutat di sini terus, disyukur saja, kita nyanyinya lagu-lagu kayak gitu terus, sampai akhir nggak ada memuliakan Tuhan. Nangkep nggak? Jadi kamu cuma nyanyi di seputar pergumulanmu. Yang kamu naikkan itu baik sih, tapi kamu sedang apa ya rasanya? Memberi makan buat jiwamu, menenangkan jiwamu. Tenanglah hai jiwamu, gitu terus. Kamu nggak naik jadi korban syukur. Lagu-lagu itu baik nggak? Baik, tapi kamu harus naikkan itu supaya dia jadi korban syukur dan beralih jadi memuliakan namanya. Kalau enggak nanti pusatnya kamu, bukan Tuhan. Supaya dikembalikan bahwa pusatnya itu Tuhan, sumbernya Tuhan. Dia turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Bukan hanya kita, persoalanmu, masalahmu, keadaanmu, ya mulai dengan syukur, tapi naikkan jadi korban syukur. Naikkan jadi korban syukur. Ketika apa? Tema-tema beralih menjadi pujian, ucapan bibir yang memuliakan namanya. Perkatakan namanya, perkatakan perbuatannya, sembah dia. Cerita tentang pekerjaannya bahkan dengan sorak-sorai. Bisa nggak orang yang sedang dalam pergumulan bersorak-sorai? Kalau hatimu, hidupmu belajar mengucap syukur, nanti kamu nggak harus mulai dengan lagu-lagu syukur. Kamu bisa langsung mulai dengan pujian, bahkan dengan penyembahan. Di situ persoalanmu, pergumulanmu jadi korban di hadapan Tuhan. Dan kalau dia mencium bau korban yang menyenangkan itu, enak, itu cepat sekali dia bertindak berkehidupan. Kenapa lama? Karena yang keluar kadang-kadang malah sungut-sungut. Jangan yang bersama syukur. Belajar dari yang paling dasar. Thank you, ucapkan syukur. Lalu naikkan jadi korban syukur. Jangan berhenti di lagu-lagu yang cuma menenangkan jiwa, memberi ketenangan, kelegaan, janji. That's good. 2 lagu aja. Setelah itu naikkan pujian, naikkan penyembahan, karena itu akan memotong sesuatu. Kalau kita nyanyi gini, walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap percaya kepada Tuhan. Siapa sebenarnya? Persoalannya kan dia tidak bisa lihat kan kenyataannya. Dia tahu keadaannya, dia tidak bisa berharap kan. Tapi aku mau percaya kepada Tuhan. Ini di sini mulai. Tapi terus naikkan. Jangan di situ aja. Aku lihat Tuhan, keadaannya kayak gini Tuhan, kenyataannya. Aku udah mikir, udah di depan laptop, udah begini-gini. Buntu Tuhan, 1 lembar, setengah lembar aja nggak ada
progres Tuhan. Gak ada alasan untuk berharap kepada diriku, kepada kekuatanku, kepada kemampuanku. Gak bisa Tuhan. Namun aku percaya, ya kan? Hatiku tetap percaya. Bagian akhirnya. Memandang padamu, Kau ada untuk, namun hatiku, tetap memandang padamu, Kau ada untuk. Mari datang kepada Tuhan. Apapun kenyataan yang ada di kehidupanmu, jangan biarkan tuduhan, intimidasi, luka, kenyataan, masa lalu, kesulitan, pergumulan, tantangan, keraguan, ketidakpercayaan, apapun. Karena selalu ada alasan untuk mengucap syukur, menaikkan syukur, bahkan menaikkan korban syukur di hadapan Tuhan, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Walau ku tak dapat Semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap
Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.